Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lesan TOEFL, welcome back to my channel. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang penggunaan a number of and the number of dalam kalimat bahasa Inggris, khusus dalam tes TOEFL. Baiklah teman-teman, kita langsung saja, tapi sebelum itu kita intro terlebih dahulu. Nah, pada slide yang pertama ini kita akan langsung membahas frasa yang pertama, yakni a number of beserta definisi dan contoh kalimatnya. Di sini yang pertama, a number of, artinya adalah sejumlah. Nah, bagaimana penggunaannya dalam kalimat? Kita langsung masuk ke contoh kalimat berikut. I have a number of students here. Jika kita artikan kalimat tersebut adalah saya mempunyai sejumlah siswa hari ini. Nah, ketika kita mendengar kalimat tersebut dari kata a number of yang berarti sejumlah, mungkin kita akan bertanya-tanya, how many of them? Berapa banyak siswa tersebut dan where are they? Dan di mana mereka sekarang, kan? Nah, jika kita perhatikan pertanyaan kita itu ada di sini them dan they. Nah, ini adalah pronoun baik objek maupun subjek. Ini objek pronoun, ini subjek pronoun, yang dia itu mengindikasikan atau refers to plural form, ya, ke bentuk yang plural, baik itu subjek maupun objeknya. Nah, di sini dapat dipertegas atau diperjelas, the phrase a number of refers to more than one students. Nah, jelas ya teman-teman, karena definisi dari a number of sejumlah, maka dia ini refers, mengarah kepada atau mengindikasikan atau ingin menjelaskan bahwa kalimat tersebut terindikasi atau teridentifikasi lebih dari satu students, sehingga dapat kita simpulkan di sini a number of is plural. Nah, pada poin terakhir ini kita harus pahami betul, makanya di sini saya garis bawahi, ya, saya underline karena ini adalah poin pentingnya. Frasa a number of ini adalah sebuah bentuk frasa yang plural. Nah, ingat teman-teman, a number of ini adalah sebuah frasa yang plural. Di sini saya perlu tekankan, kenapa? Karena nanti dia akan berpengaruh langsung terhadap verb yang mengikutinya. Karena dia plural, maka verbnya juga harus plural. Nah, nanti di rumus a number of ini ada sebuah pengecoh. Ya, ada sebuah pengecoh yang jika teman-teman itu nantinya malah fokus ke pengecoh tersebut, maka poin dari materi a number of ini akan terabaikan, bahwa a number of inilah yang harus kita perhatikan, bukan pengecoh. Nanti kita masuk ke formulanya. Oke, yang kedua, the number of. The number of ini artinya adalah jumlah. Kalau tadi a number of sejumlah, ini artinya jumlah. Kita langsung masuk ke contoh kalimat. Do you know the number of teachers in this school? Perhatikan teman-teman, jika kita artikan, apakah kamu tahu jumlah guru yang ada di sekolah ini? Nah, perhatikan, bukan sejumlah guru, tapi jumlah guru yang ada di sekolah ini. The phrase the number of refers to one number. Nah, jika the number of ini, ya, dia itu beda dengan a number of, karena dia itu refers one number. For example, kita katakan 5, 6, or 10 untuk menjawab pertanyaan di atas. Misalnya kita tanyakan, do you know the number of teachers in this school? Oh, I know. Yes, I know. The teachers are, poinnya adalah ini jawaban kita, ya. 6, ada 5 guru di sekolah itu, ada 6 guru, bahkan ada 10 guru, dan seterusnya. Nah, jawaban seperti ini, dia itu refers to one number, sehingga dapat kita simpulkan, the number of ini, frasa the number of adalah sebuah singular. Nah, ingat ya teman-teman, harus kita bedakan, kalau a number of itu plural, the number of ini sebuah frasa yang singular. Nah, kita langsung masuk ke formulanya. Dari dua poin penting telah saya jelaskan pada slide sebelumnya, akan kita praktekkan pada rumus berikut.
Yang pertama, a number of, kita ingat a number of ini adalah sebuah frasa yang plural. Nah, dan dia ini yang berpengaruh langsung terhadap verb yang mengikutinya. Maka kita langsung loncat ke sini. Kita perhatikan verbnya ini berbentuk plural, harus plural ya. Karena di awal kalimat dia itu dibuka dengan a number of. Lalu bagaimana dengan plural noun yang terletak antara a number of dan verb ini? Nah, ini yang disebut dengan pengecoh yang saya jelaskan pada slide sebelumnya. Ketika rumusnya seperti ini, maka kita jangan sampai terkecoh pada kata plural noun ini. Ya, kita abaikan saja ini plural noun-nya karena fokus kita adalah a number of dan verb-nya yang berbentuk plural. Ya, mungkin pada rumus yang pertama ini tidak terlalu berpengaruh pengecoh ya. Pengecoh ini karena dia itu plural, kebetulan di sini plural, maka sini pun kebetulan plural verb ya. Mungkin kita perhatikan sedikit, bukan sedikit ya, mereka memang agree. Tapi harus diingat bahwa yang berpengaruh terhadap verb mengikutinya adalah ini, a number of, bukan ini ya. Nah, untuk rumus yang kedua, nah disinilah yang harus kita tekankan betul mengenai konsep yang di awal. Pada contoh rumus yang kedua, the number of, ini kita ingat ya, the number of ini adalah sebuah singular, ya, frasa yang singular. Nah, kita langsung loncat ke verb-nya. Perhatikan teman-teman, verb-nya di sini bukan plural, tetapi dia singular. Kenapa? Ya, supaya agree dengan the number of. Kita tahu the number of adalah singular, maka verb-nya juga harus singular. Lalu bagaimana dengan plural noun yang terletak di tengah-tengah ini? Nah, inilah nampak ketara atau nampak pengecoh plural noun ini bekerja dengan baik jika kita tidak paham rumus tersebut. Jika kita tidak mengetahui rumus ini, atau kita tidak belajar mengenai the number of ini, maka kemungkinan besar kita akan terkecoh pada saat tes TOEFL. Kenapa? Ya, di sini kita lihat plural noun. Agar agree, maka verbnya juga harus plural. Loh, kok di sini rumusnya singular? Kan pertanyaannya begitu. Nah, di sini dapat kita jelaskan melalui video ini bahwa yang berpengaruh terhadap verb di sini adalah the number of, bukan plural noun yang terletak di tengah-tengah. Nah, mudah ya teman-teman? Mudah dipahami dan sudah dapat dibedakan, maka langsung sekarang kita masuk ke contoh-contohnya. Contoh yang pertama, a number of students are going to the class picnic. Perhatikan, di sini kita tahu a number of sebuah frasa yang plural dan dia yang berpengaruh terhadap verb, maka verbnya juga berbentuk plural, are. Nah, tidak perlu kita artikan ya, tidak perlu kita artikan satu persatu. Ini adalah rumus cepatnya. Ketika kita menghadapi tes TOEFL khusus part 2, Structure and Written Expression, yang dalam 40 soal kita harus menjawabnya selesai dalam waktu 25 menit, 25 menit. Nah, ya memang di soal-soal tersebut pada part 2 itu memang didesain bukan untuk kita mengartikan satu persatu. Ini artinya apa, ini artinya baru dapat jawabannya. Tidak. Tapi kita harus benar-benar bisa mengidentifikasi di mana letak subject verb agreement dan error recognition harus kita cek. Contoh number 2. The number of days in a week is 7. Perhatikan. Di sini kita punya the number of, kita ingat dia adalah sebuah frasa yang berbentuk singular, maka verbnya juga harus singular. Nah, ini is ini kan singular ya. Dan di kalimat kedua ini agree. Nah, jika kita tidak belajar pada mengenai rumus the number of, maka mungkin kita akan terkecoh pada kata days ini. Kita perhatikan days ini ada tambahan s yang dia itu indikasinya adalah sebuah word yang plural. Nah, jika kita tidak belajar, mungkin kita akan berasumsi bahwa verbnya juga harus plural. Nah, di sini harusnya bukan is ini, tapi harusnya are agar agree. Padahal ini adalah konsep yang salah. Kenapa? Karena yang betulnya berdasarkan rumus di awal tadi bahwa yang berpengaruh terhadap verb adalah the number of-nya yang singular, bukan plural noun-nya yakni days. Bukan, ini kita eliminasi saja. Nah, ketika kita mengerjakan tes TOEFL yang ada soal seperti ini, ya kita sepersekian detik, ya cukup 2, 3, 4, 5 detik, kita sudah tahu. Kita sudah bisa mengidentifikasi
apakah subjek dan verbnya ini agree. Ya kita lihat, oh di sini the number of, berarti harus diikuti oleh singular verb. Nah betul, kan begitu teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke contoh kalimat number 3. A number of the applicants have already been interviewed. Perhatikan, ini kita punya a number of. Ya, kita ingat ya, ini adalah sebuah plural, maka dia harus diikuti oleh plural verb. Nah, di sini betul, have, ya betul. Nah, perhatikan teman-teman, ketika kita menghadapi tes seperti ini, kita abaikan saja ini dan ini juga kita abaikan. Kita fokus pada dua hal ini. Nah, sangat cepat ya teman-teman, cukup 3, 4, 5 detik sudah kita dapat identifikasi apakah subjek verbnya agree atau tidak. Terakhir, number 4. The number of residents who have been questioned on this matter is quite small. Perhatikan, kita di sini punya the number of. Nah, kita ingat, oh dia itu singular, maka verbnya juga singular. Nah, perhatikan betul. Di sini verbnya is dan dia itu singular. Perhatikan teman-teman, cukup 3, 4, 5 detik kita langsung bisa mengidentifikasi apakah subjek and verbnya itu agree atau tidak. Dan kita setelah menghemat, ya tidak mubazir kata di sini ya, kita kan jika teman-teman perhatikan kita langsung bisa mengeliminasi ini nih. Nah, kita akan menjawab soal seperti ini. Kita tahu the number of, maka harus verbnya singular. Langsung kita pindah ke verbnya dan kita tahu verbnya ini singular, betul, mereka agree dan kita telah, perhatikan teman, mengabaikan atau mengeliminasi setidaknya ada berapa kata di sini, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Bayangkan ada 9 words, 9 kata yang kita eliminasi ketika mengerjakan soal seperti ini dalam tes TOEFL. Sangat cepat ya, cukup 3, 4, 5 detik kita langsung tahu jawabannya. Dan memang tes TOEFL khusus part 2 memang didesain agar peserta tes TOEFL itu memang bisa dengan cepat dan tepat mengidentifikasi di mana letak error yang ada. Ya, kalau sudah ingin mengidentifikasi error atau mengenali error dalam sebuah tes, ya tidak jauh dari subject and verbnya apakah agree atau tidak. Begitu teman-teman. Ya, nanti kita akan bahas atau kita praktekkan seluruh pelajaran kita yang telah kita bahas pada video kali ini, pada channel ini, pada tes TOEFL sungguhan. Pada tes TOEFL yang sesungguhnya ya maksud saya. Ya, bagaimana materi-materi kita yang telah kita pelajari bersama pada channel ini bekerja dengan sangat baik ketika kita mengerjakan tes TOEFL khusus part 2. Oke, teman-teman, nah selanjutnya di sini ada sebuah catatan bahwa a number of dan amount of ini adalah sama. Artinya sama-sama sejumlah. Bedanya, nah jika teman-teman masih ingat video saya sebelumnya atau menyaksikan video saya sebelumnya mengenai countable and uncountable nouns, maka pada kotak ini kita akan menemukan number of and amount of. Artinya sama-sama sejumlah, cuma bedanya kalau number of ini digunakan untuk countable noun, noun yang bisa dihitung, sedangkan amount of digunakan untuk uncountable nouns atau nouns yang tidak dapat dihitung. Ya, silakan teman-teman cek lagi video sebelumnya agar lebih jelas mengenai penjelasan countable dan uncountable nouns beserta penggunaan determiner dalam tabel tersebut. Nah, catatannya ya itu yang harus kita tekankan, sama-sama artinya cuma beda dalam penggunaan apakah dia diikuti oleh countable atau uncountable noun. Oke teman-teman, thank you for your attention, for your watching, dan see you to the next video. Bye-bye.